Tentu hal itu sudah diantisipasi sedemikian rupa oleh pembuat kendaraan listrik. Jadi harus dapat dipastikan bahwasanya kondisi yang umum terjadi di Indonesia ya, banjir ya, itu tidak akan menyebabkan bahaya tersengat listrik atau kesetrum listrik. Sedemikian rupa misalkan sistem insulasi dari kabelnya, kemudian sistem packaging dari baterainya yang dibuat sedemikian rupa sehingga kedap terhadap air, sehingga semua itu untuk memastikan agar apabila kendaraan listrik bergerak dalam kondisi banjir itu tidak akan membahayakan penumpang maupun masyarakat di sekitar. Dalam hal ini adalah tersengat listrik. Jadi nggak usah takut, kendaraan listrik tidak akan nyetrum apabila lewat di kondisi banjir. Hingga saat ini umumnya produsen kendaraan listrik menyampaikan bahwasanya daya tahan baterai akan dapat bertahan hingga 10 tahun yang paling baru. Namun ini semua tergantung dari penggunaan, tergantung dari seberapa sering baterai tersebut digunakan, di-charge dan sebagainya. Namun ini terus akan berkembang penelitiannya sehingga daya tahan baterai itu semakin lama akan semakin panjang. Namun kurang lebih untuk yang moderat, daya tahan baterai pada kendaraan listrik mungkin berkisar antara 7 sampai 10 tahun tergantung pada penggunaan kendaraan listrik itu sendiri. Semakin sering digunakan kendaraannya, artinya semakin sering baterai tersebut menjadi kosong kemudian di-charge, itu tentu akan memperpendek umur pakai dari baterai kendaraan listrik itu sendiri. Saat ini harga kendaraan listrik memang relatif mahal dibandingkan kendaraan konvensional. Umumnya penyumbang mahal yang tersebut adalah dari harga baterai. Untuk saat ini kira-kira harga baterai itu adalah sekitar 30 juta rupiah per kWh kira-kira. Namun kalau kita bandingkan dengan 10 tahun yang lalu, harga ini sudah tinggal setengahnya loh. Jadi sebetulnya tren harga baterai semakin hari itu akan semakin murah. Namun demikian memang kalau kita perhatikan saat ini mungkin ukuran baterai itu sendiri tidak semakin kecil. Kenapa? Karena dengan semakin powerfulnya baterai, saat ini para pengembang kendaraan listrik masih berupaya untuk bisa menciptakan kendaraan listrik yang dapat bergerak lebih jauh, memiliki jarak tempuh yang lebih panjang. Kita menyebutnya dengan istilah energy density. Jadi saat ini apabila nanti baterai semakin powerful, kendaraan listrik itu nanti bisa bergerak dengan jarak tempuh yang sama jauhnya dengan kendaraan konvensional, baru nanti ukuran baterai akan lebih kecil dan harga baterainya akan lebih murah. Tapi kalau saat ini harga baterainya itu kalau kita perhatikan mungkin per kWh-nya lebih murah, namun komponen harga baterai pada kendaraan listrik akan tetap relatif mahal. Kenapa? Karena pengembang kendaraan listrik itu masih berupaya untuk membuat kendaraan listrik yang memiliki jarak tempuh yang lebih panjang dengan baterai yang kWh-nya juga lebih besar.